Cowok ini melihat kedua temannya akan memperkaos seorang wanita. Temannya menyuruhnya mengambil minum dan dengan panik ia segera ke kulkas. Tiba-tiba handphonenya berdering dan diam-diam ia mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah telepon dari ayahnya yang menyuruhnya pulang. Dengan cepat ia bilang ke temannya ini kalau ia harus pulang sekarang. Temannya yang lain malah menuduh Xie tidak punya nyali untuk ikut main-main dengan mereka. Xie berdalih kalau ia bisa dipukuli ayahnya kalau tidak pulang sekarang. Temannya ini pun mengancam kalau bagaimanapun Xie ikut terlibat dalam komplotan ini. Jadi jangan berani-beraninya memberitahu siapapun dengan apa yang mereka lakukan malam ini. Xie yang sebenarnya sangat ketakutan segera berlari keluar tempat itu, tak peduli hujan sedang deras-derasnya. Beberapa hari kemudian, Xie yang sedang rebahan melihat berita tentang penemuan mayat wanita di pinggir sungai. Dengan panik ia segera melapor ke temannya dan sayangnya ia malah digampar habis-habisan. Kedua temannya bersikeras bilang kalau Yu juga berkaitan dengan kejadian ini. Kalau Yu tetap tutup mulut, kejahatan mereka pasti tidak akan terungkap. Xie yang merasa sangat bersalah pun jadi dilema. Ia mengambil handphone milik Xian yang ia temukan di mobilnya dan melihat nomor ayah Xian di sana. Sementara ayah sedang melihat sekelompok anak muda ingin membeli kelinci. Karena melamun, ia tak sengaja menjatuhkan handphonenya. Seorang gadis membantu ayah mengambil handphone itu. Melihat anak itu, ia teringat akan sosok Xian yang ceria. Saat handphonenya menyala lagi, ada SMS dari nomor anaknya. SMS itu mengatakan identitas kedua pembunuh Xian sekaligus alamat tempat tinggal mereka. Yu yang mengirim SMS itu segera membuang handphone Xian di tempat yang jauh. Karena kebingungan, ayah coba menelpon komandan polisi. Sayangnya telepon itu tidak diangkat dan membuat ayah bimbang. Ia pun segera pergi ke alamat yang disebut dalam SMS itu. Sayangnya saat sampai tidak ada orang di sana. Ia melihat-lihat sekitar dan menemukan ada kunci di atas lampu. Ia mengambil kunci itu lalu masuk ke ruangan itu. Saat sedang melihat-lihat, terdengar ada orang yang masuk. Ayah pun sembunyi sambil menguping pembicaraan anak muda itu. Terdengar anak itu seperti ngobrol dengan temannya. Lalu ayah melihat ada tas milik Xian di dekatnya. Ia sangat terkejut dan mengambil tas itu. Saat ia menoleh, ia melihat anak muda itu sedang menonton video yang ia rekam saat sedang memperkosa Xian. Ayah sangat shock dibuatnya. Apa yang akan ayah lakukan? Tonton di part selanjutnya.